Halo teman-teman, kesempatan pagi hari ini kita datang ke rumah salah satu peserta pelatihan sistem RAS di batch pertama. Namanya Mas Doni. Kita sudah diundang untuk datang ke halamannya yang namanya Farm Kebun Mas Ade. Nah, nanti kita akan temui langsung Mas Doninya, kita berbincang langsung dengan orangnya, dan kita mengulas apa saja yang ada di farm ini. Di sini ada beberapa banyak jenis-jenis yang dibudidayakan, bukan cuma ikan nila dan ikan lele. Sebaiknya kita langsung ketemu Mas Doninya untuk kita langsung berbicara dengan Mas Doni langsung. Nah, teman-teman, ini dia Mas Doninya. Halo Mas Doni. Halo Mas Angga. Apa kabar Mas? Selamat datang di Kebun Mas Ade. Iya, terima kasih sudah mampir. Sudah mengundang Mas. Waduh, lagi main Burung dara merpati ya, nih. teman-teman. Ini jadi ingat saya dulu waktu masih SMP juga main seperti ini nih. Ini jenis burung dara apa ya, Mas Doni? Ini rumahan sih sebenarnya Mas, karena hobi dari kecil aja sih. Jadi karena ada tempat buat melihara, kita pelihara supaya ya buat seneng-seneng lah. Wah, asik nih. Tuh. Jadi ciri-cirinya kalau rumahan tuh biasanya ada ininya. Iya, ada sawangan namanya kalau di tempat saya. Iya. Kita terbangin, ini ada suaranya turun. Iya. Oh, ini rumah. gembaran saya waktu SMP dulu nih. Iya. Nah, Mas Doni, Ya. kita mau sekalian bincang-bincang ya Mas Doni ya. Penasaran nih, namanya sendiri kan Mas Doni nih ya. Tapi kalau dilihat di Instagram, sosial medianya itu pakai nama Kebun Mas Ade. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mas Doni, kenapa Jadi menggunakan nama Kebun Mas Ade? Kebun Mas Ade itu terlahir dari sebuah pernikahan. Oke. Kenapa? Karena saya memanggil istri saya Ade dan istri saya manggil saya Mas. Jadi Mas Ade. Oh. Karena kan abis nikah kan mesti kan masak kan di dapur. Istri saya senang masak. Nah, saya suka menanam-nanam. Terus ilah kebun halaman ini saya tanamin, saya bawa hasilnya ke dapur buat dimasak sama istri. Lambat laun, wah sepertinya ada ikan yang bisa dipelihara nih. Terus, wah kita waktu itu kan pandemi ya. Saya nikah itu Desember 2019, tanggal 1, insya Allah betul ya. Itu habis nikah, wah nggak lama pandemi kan. Aduh, gimana ya tuh ya? Nggak ada kegiatan di kantor, kita bisa di rumah, ya udah kita nanam-nanam terus melihara ikan. Waktu itu cari di YouTube di internet kan, melihara satu kolam ikan diameter 2 terpal gitu kan, satu. Seminggu kemudian kita masukin kolam lele 1000, lelenya mati setengahnya. Oh itu makanya wah. Iya. Ya, kita proses cari-cari belajar tahu. ya Mas ya. Nah, proses belajar biasa seperti itu Mas. Nah terus ini ada kandang ayam ya teman-teman. Kita ulas Ya. nih. Ini mungkin ada apa nih Mas? Ini Jenis ada ayam apa kampung, jenis ayam kampung yang kalau dilihat nih seperti ini. Tapi karena kita meliharanya diambil telurnya, jadi kita bisa ngambil telurnya tuh dari belakang nanti kita buka ya? gitu. Oke. Jadi nggak usah masuk, dari belakang kita buka, ambil telurnya. Karena kalau ngambil dagingnya kita tuh orang sini pada nggak tega Nggak tega buat dimakan sendiri ya? Karena udah kita kasih makan sendiri. Tahu-tahu mau kita sebelah kan, aduh gimana gitu kan. Ini Mas Doni punya YouTube sama Instagram apa nih Mas? Ya ada, Instagramnya namanya Kebun Mas Ade. Kebun_Mas Ade, Mas Ade-nya digabung ya. Karena kan tadi Mas dan Ade. Mas Ade digabung. YouTube-nya juga sama, namanya Kebun Mas Ade. Jadi buat pemirsa nila aku, mohon ya di-subscribe. Iya. Tuh teman-teman, jangan lupa ya di-subscribe. Nih kalau kita lihat halamannya nih, waduh, selain burung dara, ayam, ada juga beberapa macam tumbuhan nih. Kita bisa lihat ada cabai di sini, terus ada singkong di sana, ada pepaya. Dan kalau teman-teman lihat video yang terakhir Mas Ade upload ya di YouTube-nya, itu cara mencabut singkong Mas ya? Cara mencabut singkong. Ini singkongnya di sini. Nah teman-teman, jadi Kebun Mas Ade ini tidak hanya spesifik hanya untuk ikan saja. Jadi teman-teman yang mau cari informasi apapun berhubungan dengan gardening, plants, fish, bisa coba cek di Instagram dan YouTube channel Kebun Mas Ade. Kita juga lagi belajar ini Mas, kompos daun-daun. Jadi dari daun-daun nggak kita buang, tapi kita kumpulkan jadi kompos. Wah, luar biasa, ini lengkap ini. Ini nantinya akan kita bikin jadi bahan pembentuk bedeng kayak gini Mas. Oh
Ini kan yang singkong. Iya. Isiannya kan kalau beli full per sak-sak itu kan ya lumayan Media ya. tanamnya ya, isinya, maksudnya media ya? tanamnya. Oh. Jadi kita ada dari ranting, terus kumpulan daun-daun, sama atasnya tuh sekam sama tanah gini. Lumayan cukup subur Iya, untuk iya. ukuran singkong. Keren. Jadi memanfaatkan semua yang ada di farm ini untuk kemudian diolah agar bisa digunakan kembali ya. Iya. Oke, Mas Doni. Oke, sekarang kita ke poin yang paling pentingnya nih, ke farm ikannya nih, Mas Doni. Boleh. Di mana posisinya, Mas Doni? Kita ada di sana. Mari kita ke sana. Yuk. Yuk teman-teman, kita jalan Yuk. ke sana yuk. Wah. Ya, ini harapannya adalah karena kan tadi untuk memenuhi kebutuhan dapur ya, Iya. ada tanaman sama ada ikan. Tapi Oke. ternyata sambil jalan ternyata ada yang suka ini apa namanya? Daun bayam yang ini akan kita bikin bayam. keripik. Nah, ini kita masih kecil-kecil. Model daunnya itu adalah bayam daun lebar. Jadi bukan daun yang cabut terus habis itu dimasak sayur itu enggak, tapi ini model yang daun lebar yang cocok buat apa namanya bikin keripik, Mas. Oh, keripik bayam yang dijual di Tokopedia itu dari Iya, sini ngambilnya? betul. Jadi ini masih kecil, nanti kalau gede bisa daunnya bisa satu tangan satu satu tangan gini. Oh, berarti ini habis dipanen, Mas ya? Habis dipanen, habis banget kita apa namanya pembibitan lagi. Oh, ya. Ini modelnya nih. Pakai ada yang pecahan Iya. genteng, ada yang pakai apa sih namanya lupa saya nih. Iya, saya juga lupa, nggak tahu namanya. Keren. Oke teman-teman, kita akan lanjut mengulas kolam ikannya ya. Karena di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya total ya? Ya, Mas Doni, 9. Pemilik dari kebun Mas Adi ini adalah peserta dari pelatihan budidaya ikan nila dengan menggunakan sistem RAS yang batch pertama. Ada kendala yang saat ini muncul di kebun Mas Adi. Salah satunya adalah jumlah tebar padat ikan nila yang dibudidayakan di farm ini masih belum maksimal. Karena durasi pengambilan video yang cukup panjang, lanjutan ulasan mengenai budidaya ikan yang dilakukan di kebun Mas Ade akan kita lanjutkan di bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.